Ini saya diminta oleh panitia untuk memberi sedikit materi mengenai pengobatan Helicobacter pylori dan tukak peptik yang terbaru berhubungan dengan penyakit liver. Jadi seperti diketahui bahwa memang penyakit hati, terutama sirosis hati, itu bisa menimbulkan kelainan lambung, ya. Apakah timbul varises ataupun timbul gastropati, hipertensi portal, dan juga kelainan-kelainan lain yang berhubungan dengan hipertensi portal. Ya. Jadi memang sirosis merupakan suatu penyakit yang bisa menimbulkan banyak komplikasi, bukan hanya di lambung, tapi juga di tempat-tempat yang lain. Dan memang pada lambung itu yang banyak terjadi adalah gastropati hipertensi portal, ya, yang bisa menimbulkan pendarahan dan juga pasien mengalami anemia, sehingga membutuhkan terapi yang tepat. Dan seperti kita ketahui, ada beberapa penelitian sejak tahun-tahun yang lalu, waktu tahun 90-an dan 2000-an, itu memang dihubungkan adanya gastropati portal yang diperberat dengan adanya infeksi Helicobacter pylori. Ya. Dan dari hasil penelitian dari Safar dan kawan-kawan tahun 2014, ternyata ada hubungan antara infeksi Helicobacter pylori dengan beratnya hipertensi gastropati hipertensi portal. Jadi ada beberapa penelitian lain juga dengan diobati infeksi Helicobacter pylori, ternyata gastropati portal juga kurang, walaupun memang penyebab utama adalah hipertensi portalnya sendiri. Dan dari sirosis hati, karena itu memang hipertensi portal dan sirosis hati juga harus diobati. Ini memang kita mengetahui bahwa infeksi Helicobacter pylori merupakan infeksi yang banyak ditemukan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, walaupun di Indonesia sangat rendah. Ya, tapi beberapa daerah termasuk di Papua, di Sumatera Utara, dan juga Sulawesi Selatan itu juga cukup banyak, di atas 30%, yang ditemukan dari hasil penelitian Prof. Fahri Alsam dengan Kita Suhur dan kawan-kawan, ya, di beberapa daerah di Indonesia. Ya. Nah, ini spektrum dari akibat dari infeksi Helicobacter pylori, mulai terjadinya dispepsia, gastritis, ulkus, peptikum, lupus lambung dan lupus duodenum, dan adenokarsinoma, dan timbulnya juga limfoma di lambung atau di usus, ya, limfoma. Nah, ini ada beberapa penelitian, jadi kalau Helicobacter pylori-nya kita hilangkan, ternyata limfomanya mengecil, kemudian ulkusnya membaik, dan kecuali adenokarsinoma, kalau sudah terjadi adenokarsinoma harus dioperasi, ya. Nah, kapan tukak peptik yang ataupun kelainan-kelainan lambung itu harus diperiksa adanya Helicobacter pylori? Ya, tentu kalau ada tukak peptik, ada tukak duodenum, tukak dari lambung, kemudian ada riwayat tukak peptik, ya, kemudian ada riwayat dari limfoma malignum, limfoma, low-grade, ya. Kemudian setelah pasien-pasien mengalami operasi kanker gaster, nah Helicobacter pylori harus dicek, ya. Kemudian dispepsia yang belum pernah dilakukan endoskopi, nah itu sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan adanya Helicobacter pylori. Ya. Nah, ini ternyata di beberapa tahun ini ternyata ada laporan bahwa pengobatan Helicobacter pylori itu ternyata makin sulit, ya, disebabkan adanya refrakter, ya. Jadi refrakter dari infeksi Helicobacter pylori. Nah, refrakter infeksi Helicobacter pylori ini ternyata berhubungan dengan adanya resistensi antibiotik dan adanya penggunaan obat-obat pengurangi asam, yang penghambat asam yang tidak optimal, ya. Jadi misalnya penggunaan PPI itu ternyata tidak optimal dalam mengobati eradikasi Helicobacter pylori, di samping tadi resistensi terhadap antibiotik. Ya. Nah, ini ternyata memang penyembuhan dari Helicobacter pylori itu sangat berhubungan dengan pH. Ya, jadi kalau pada duodenal ulcer atau lupus duodenum, ya, itu harus pH minimal di atas 3, dan pengobatan bisa 3 sampai 4 minggu, ya, akan menghilang lupusnya. Kalau reflux esophagitis itu harus pH-nya di atas 4, baru terjadi penyembuhan dari esophagitisnya, yang dibutuhkan waktu sekitar 2 bulan di sini. Nah, bagaimana dengan Helicobacter pylori? Memang ternyata dari penelitian, ternyata untuk eradikasi Helicobacter pylori
itu harus dikurangi asamnya sehingga pH-nya harus di atas 5. Jadi memang dibutuhkan waktu kurang lebih minimal 2 minggu ya, dengan obat-obat PPI, amoxicillin, dan vancomycin. Dari hasil penelitian di luar, jadi memang ada namanya gastric holding time ratio yang dibutuhkan untuk penyembuhan. Nah, ini Helicobacter pylori ternyata memang bisa akan hilang kalau pH-nya dinaikkan. Dia harus di atas 5 dia. Kalau di atas 5, ya, itu kemungkinan eradikasi lebih baik ya, apalagi kalau pH-nya bisa dia turunkan, bisa turun, pH-nya dinaikkan dan asam lambung diturunkan, kemudian ditambah dengan antibiotik, itu terjadi eradikasi yang baik sekali ya. Jadi memang harus ada pH diturunkan, pH dinaikkan sampai 6-7, dan kemudian asam lambung berkurang dan juga ditambah antibiotik yang sehingga kuman bisa menjadi hilang ya. Nah, ini ternyata memang menghilangkan Helicobacter pylori sangat berhubungan dengan pH. Jadi kalau pH-nya tadi di atas 6-7, kemudian juga antibiotik ya yang cukup, yang optimal, itu akan menghilangkan Helicobacter pylori ya. Nah, ini ternyata ada laporan bahwa terjadi memang resistensi terhadap antibiotik ya. Memang di dalam memberikan melakukan eradikasi Helicobacter pylori, kita harus tahu apakah suatu daerah itu ada resisten terhadap clarithromycin atau tidak, resisten terhadap amoxicillin atau tidak, atau resisten terhadap metronidazole. Nah, kalau kita tahu adanya memang ada resistensi terhadap clarithromycin di daerah itu, kita sebaiknya tidak memberikan obat yang mengandung clarithromycin. Jadi obatnya kita ganti yang lain, misalnya dengan golongan levofloxacin atau golongan yang lain ya. Jadi antibiotiknya yang tidak yang sensitif, justru yang tidak resisten terhadap antibiotik tadi ya. Kemudian apakah PPI itu masih bisa diberikan atau tidak ya. Kalau PPI-nya masih diberikan, kita ganti dengan PPI yang tidak tergantung pada metabolisme dari badan pasien itu ya, atau diganti obat-obat baru ya, kita sebut namanya adalah golongan tiket yang nanti kita bicarakan ya. Nah, ini memang bagaimana mengontrol asam lambung dengan PPI. Ternyata PPI tidak bisa melakukan penghambatan asam lambung sampai 100%. Dia hanya paling menghambat sekitar 70-80%. Sehingga kalau kita memberikan PPI, harus hati-hati adanya terjadi resistensi ataupun terjadi kegagalan dalam mengeradikasi Helicobacter pylori tadi ya. Jadi seperti ini dengan PPI, dengan kita berikan antibiotik ya, amoxicillin, vancomycin, karena pada omeprazol, esomeprazol hasilnya cuma 69 sampai 76,9%. Kalau diberikan lansoprazol tambah antibiotik, amoxicillin, vancomycin, ternyata juga antara 73,9 sampai 79,8% dari hasil penelitian Nishida dan kawan-kawan ini. Ternyata memang PPI dan antibiotik juga tidak begitu baik untuk menghilangkan hanya sekitar 70-80% di sini ya. Jadi ada limitasi pemberian eradikasi triple drug yang mengandung PPI di sini ya. PPI tidak dapat memaintain asam lambung dengan baik, kemudian ada kegagalan dari eradikasi, terus dengan PPI hanya itu terjadi slow onset sehingga eradikasi menjadi gagal. Kemudian dosis dari pemberian dari PPI sangat tergantung dari makanan, waktu makan. Kemudian beberapa PPI sangat tergantung pada metabolisme CYP2C19 polymorphism. Jadi kecuali kalau rabeprazol, nah itu tidak terganggu atau tidak tergantung pada metabolisme di hati CYP2C19 polymorphism. Nah, kalau yang lain kebanyakan dirusak ataupun dieliminasi oleh CYP2C19 polymorphism di hati ya. Nah, ini obat baru yang tadi saya katakan, ada obat baru yang ternyata bisa menghambat asam lambung lebih baik daripada golongan proton pump inhibitor ya. Yang kita sebut PCAB ya, antara lain vonoprasan, tegoprasan, dan lain-lain. Yang termasuk menghambat potassium acid blocker di daerah sel parietal di sini ya.
Jadi bekerja dengan cara berikatan kompetitif dan reversible pada tempat ion K+ pada proton pump sehingga tidak terjadi pertukaran ion K+ dan tidak terbentuk asam lambung. Ya. Mekanismenya tidak membutuhkan aktivasi asam, juga penoprasan bisa menghambat pompa asam lambung bersaing dengan ion kalium sehingga tidak terbentuk asam lambung, dan ini lebih kuat ya daripada golongan proton pump inhibitor. Ya. Nah, ini bagaimana keamanannya? Jadi ternyata dulu yang PCAP yang lama itu memang ada efek ke hati, jadi ada peningkatan SPPT, fungsi hati terganggu. Tapi PCAP yang baru itu yang penoprasan itu sekarang ternyata efek samping terhadap hati juga tidak terlihat ya. Jadi sangat kecil di efek sampingnya. Ya. Jadi juga dia dirusak oleh metabolisme oleh sitokrom CYP 3A4 di hati. Jadi tidak dirusak oleh CYP 19 yang tadi daripada PPI. Jadi tidak tergantung pada genetik polymorphism. Nah, ini perbedaan antara penoprasan dan PPI. Jadi PCAP ini jauh lebih banyak keuntungannya dibandingkan proton pump inhibitor ya. Kalau proton inhibitor itu membutuhkan farmakologi dilakukan asam, sedangkan PCAP bekerja secara langsung dan bisa bekerja dalam lingkungan basah. Kalau PPI harus bekerja di dalam lingkungan asam. Dan waktu paruhnya juga kurang dari 9 jam. Waktu paruh yang PPI 1,5 atau 2 jam. Dan pengeluaran kerjanya cepat, kalau yang PPI pengeluaran kerjanya lambat, terus aktivitas saat tidak tergantung makanan, kalau yang PPI tergantung dari asupan makanan, stabil dalam kondisi asam, kalau yang PPI labil dalam kondisi asam. Ya. Jadi ini bedanya, jadi ini di metabolisme oleh CYP P3A4, kemudian kalau yang PPI di metabolisme CYP2 C19 ya. Jadi kalau clopidogrel itu berinteraksi dengan PPI, tapi kalau penoprasan tidak berinteraksi dengan clopidogrel. Nah, bagaimana dosis pengurangan asam biar tiap hari sampai hari ke seminggu ternyata efek kerja dari penoprasan ini cukup baik ya, tidak ada pengurangan dosis, tidak akumulatif efek, jadi cukup baik ya. Ini juga bagaimana untuk mengurangi asam lambung sehingga bisa meningkatkan pH-nya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan omeprazol atau lansoprazol di sini atau rabeprazol. Ini dibandingkan dengan omeprazol dalam 24 jam memang pengurangan asamnya jauh lebih baik dibandingkan esomeprazol. Ini dengan rabeprazol 10 mg satu kali sehari dibandingkan dengan penoprasan 1 mg 20 mg satu kali per hari, itu pengurangan asamnya juga jauh lebih baik dibandingkan rabeprazol. Bagaimana untuk asam lambung pada waktu malam hari? Jadi nocturnal acid suppression, ternyata juga penoprasan atau PCAP ini jauh lebih baik dibandingkan dengan golongan PPI. Ya. Ini justru dibandingkan esomeprazol pada waktu malam hari bisa tersupresi asam lambungnya sehingga keluhan pasien jadi lebih sedikit. Selama 7 hari diberikan ya berkurang. Ini dibandingkan juga dengan obat PPI yang lain itu sangat dengan rabeprazol 10 mg. Jadi pada waktu malam hari asam lambungnya juga jauh berkurang di sini. Ya. Nah, ini pada untuk eradikasi Helicobacter pylori pada dengan antibiotik yang clarithromycin, amoxicillin, dan juga pada yang second line amoxicillin dengan clarithromycin dan metronidazole itu cukup baik, cukup tinggi, bisa 92,6% eradikasi terhadap Helicobacter pylori. Nah, ini penoprasan dibandingkan dengan PPI. Jadi 7 hari penoprasan dibandingkan dengan pemberian 14 hari PPI, itu kira-kira hampir tidak berbeda bermakna, walaupun lebih tinggi sebenarnya, cenderung lebih baik. ITT-nya 96,7% pakai penoprasan 7 hari, tapi kalau pemberian PPI 2 minggu, itu keberhasilannya 84,5% tidak berbeda bermakna, tapi cenderung lebih tinggi dibandingkan PPI. Nah, ini bagaimana keamanannya? Sebenarnya adverse events-nya hampir sama dengan antara penoprasan dengan PPI. Ya, diare, nasofaringitis, dispepsia, sakit kepala, ya, abdominal pain itu juga, ya. Terus ada peningkatan gastrin, hampir sama seperti PPI. Ada fraktur jangka panjang, ya, jangka panjang bisa fraktur, hipomagnesemia, pneumonia,
dan infeksi konjungtivitis itu hampir sama seperti PPI. Ya. Tapi memang penoprasan lebih banyak bisa ditoleransi dibandingkan dengan PPI. Nah, ini eradikasi Helicobacter pylori dengan penoprasan triple ini ternyata dari semua penelitian tahun 2015 ternyata memang bisa mencapai pada first line antibiotik dan PPI dan penoprasan ternyata bisa mencapai 90,8%. Sedangkan kalau yang second line dengan metronidazole dan antibiotik yang lain 86,3%. Nah, ini ada penelitian di Jepang itu dibandingkan antara penoprasan dibandingkan dengan PPI. Yang randomized control trial ternyata juga memang prefer pada pemberian penoprasan dibandingkan PPI. Kalau yang non randomized control trial, PPI-nya juga tetap lebih prefer lebih baik pada penoprasan atau PCAP dibandingkan PPI. Nah, ini transition dari eradikasi Helicobacter pylori di Jepang dari ternyata memang dengan adanya penoprasan itu infeksi Helicobacter lebih tertangani dibandingkan dengan pemberian PPI. Jadi moderator dan juga para peserta Liver Update hari ini bahwa ada sebagai simpulan dari studi yang saya baca ini bahwa jadi ada hubungan antara beratnya Gastroparetic brachyportal dengan adanya infeksi Helicobacter pylori, dan karena itu memang dengan adanya Gastroparetic portal dengan Helicobacter pylori itu harus dilakukan eradikasi, ya. Dan memang untuk menghilangkan eradikasi Helicobacter pylori dibutuhkan keasaman lambung yang rendah sekali, pH-nya harus di atas 5 kalau bisa. Itu dengan berikan obat-obat penghambat asam yang kuat seperti PCAP, ya. Dan untuk pemberian penghambat asam PPI memang ada keterbatasan, bisa terjadi kegagalan dari eradikasi Helicobacter pylori karena hasilnya sekitar 70-80% saja. Tapi kalau PPI dengan dibandingkan dengan penoprasan lebih tinggi eradikasinya. Dan penoprasan 20 mg dibandingkan oxomeprazole jauh lebih baik mengurangi asapnya itu penoprasan, ya. Dan juga dalam mengurangi asam lambung 24 jam itu penoprasan lebih tinggi dibandingkan PPI. Dan dalam eradikasi Helicobacter pylori dari penelitian di dunia, karena juga penoprasan atau PCAP jauh lebih baik dibandingkan penggunaan PPI dalam eradikasi Helicobacter. Jadi penoprasan cukup baik dalam pengobatan infeksi Helicobacter pylori. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan pada moderator Dr. Yustar. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa terima dan juga kita melakukan diskusi.